Bapak dan Ibu dan teman-teman mahasiswi sekalian, hari ini kita berkumpul di Auditorium Ternate untuk memulai satu langkah yang penting, yaitu memahami bagaimana sejak muda kita bisa belajar mengelola uang dengan bijak, supaya masa depan yang kita bangun bukan cuma mimpi tapi bisa benar-benar terlaksana. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kelas cuan Goes to Unair bersama dengan LPS. Hai Sobat Cuan, saya Dina Gurning. Selamat datang di kelas cuan. Terdeteksi ada ratusan teman-teman yang hadir di Auditorium Ternate hari ini. Terdeteksi ada ratusan semangat dan rasa ingin tahu. Hari ini saya akan memandu Sobat Cuan untuk mengintip masa depan. Bersama beberapa teman saya yang sudah lebih dulu merambah ke sana, kita akan mendengarkan bocoran kisah-kisah mereka. Apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara untuk memulainya. Semua Sobat Cuan yang hadir hari ini, tidak ada yang boleh tertinggal oleh zaman. Mari kita persiapkan diri dari sekarang. Jika kalian sudah siap, berikan kode dalam bentuk teriakan dan tepuk tangan. Are you ready? Maaf, kode belum diterima karena teriakan belum terdengar. Sekali lagi, are you ready? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah dong buat kelas cuan Goes to Universitas Airlangga. Terima kasih teman-teman, Bapak dan juga Ibu, tamu hadirin sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Buat kalian teman-teman Sobat Cuan yang mungkin masih bertanya-tanya ya, sebenarnya kelas cuan Goes to Kampus itu apa sih? Jadi kelas cuan Goes to Kampus ini adalah roadshow ke kampus-kampus di seluruh Indonesia buat ngobrol langsung sama teman-teman mahasiswa tentang gimana sih caranya mengatur keuangan dengan bijak biar tujuan finansial kita bisa tercapai sejak dini. Dan pastinya kita juga bakal nge-spill, kita juga bakal bahas strategi jitu buat nabung dan investasi yang aman buat bekal masa depan. Dan acara ini dipersembahkan oleh CNBC Indonesia bareng Cuap-Cuap Cuan. Dan tentunya didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Terima kasih banget buat LPS yang sudah mensupport penuh kelas cuan Goes to Kampus pada hari ini. Dan gak cuma itu aja, hari ini juga kita kedatangan narasumber-narasumber pilihan yang bakal ngasih kalian insight dan juga solusi nyata buat ngatur keuangan. Siapa saja mereka? Kita bakal ngobrol bareng bersama dengan Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Purbaya Yudisadewa. Kemudian bersama dengan Movie Director dan juga Content Creator Bayu Skak. Dan yang terakhir bersama dengan Financial Expert CNBC Indonesia Ai Hidayah. Jadi siap-siap ya Sobat Cuan yang sudah hadir hari ini, kita bakal belajar bareng, seru-seruan bareng dan pastinya pulang bawa ilmu yang berguna buat masa depan keuangan kalian dengan tema pembahasan berburu cuan ala Gen Z. Nah untuk Sobat Cuan yang mungkin masih belum registrasi ke meja depan, mungkin boleh datang ke meja registrasi untuk mendaftarkan diri. Karena buat Sobat Cuan yang ikut acara ini dari awal sampai akhir akan ada hadiah-hadiah menarik terutama buat 6 orang yang beruntung di sesi tanya jawab. Jadi dengerin baik-baik ya. Diskusinya langsung ajukan pertanyaan nanti, jadi kita akan ada diskusi kemudian ada tanya jawab, langsung saja aktif gitu bertanya, siapa tahu kamu yang bawa pulang hadiahnya, jadi udah dapat ilmu tapi kita dapat hadiah juga nih pulang. Dan buat semua Sobat Cuan yang hadir di sini, kita juga bisa ramein acara ini lewat sosial media. Gimana caranya?
Ikuti foto dan video competition kelas cuan Goes to Unair. Caranya ikut gampang banget. Kalian cukup upload momen seru kelas cuan Goes to Kampus hari ini dengan posting di Instagram feed atau di story kalian. Jangan lupa pakai hashtag kelas cuan Goes to Unair dan juga tag ke Instagram @cuap_cuan dan juga @lps_IDIC. Nanti yang paling penting adalah ada 6 hadiah menarik buat para pemenang foto dan juga video terbaik. Jadi siapkan gadget-gadget kece-nya, foto-foto, video-video, di post, ditunggu postingannya. Nanti kita akan umumkan di akhir acara siapa pemenangnya. Nah tapi buat Sobat Cuan yang mungkin nanti belum beruntung, jangan sedih, jangan berkecil hati. Karena kita juga ada hadiah buat semua Sobat Cuan tanpa terkecuali yang sudah hadir di sini. Akan langsung mendapatkan e-sertifikat dari CNBC Indonesia dan juga Unair dengan 10 SKP. Luar biasa ya, kasih tepuk tangan dulu dong buat kelas cuan hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Purbaya Yudisa Dewa selaku Ketua Dewan Komisioner LPS, kepada Bapak Herman Sahirudin selaku Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS, selamat datang. Kepada Bapak Bambang S. Hidayat selaku Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 dan juga beserta dengan jajaran yang sudah hadir dari Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian kita juga mengucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Muhammad Nasi selaku Rektor Universitas Erlangga bersama dengan jajaran. Mari beri tepuk tangan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan saya mau tes suara juga. Ini saya dengar ada 1.000 mahasiswa yang sudah hadir dari berbagai kampus. Yang pertama mungkin dari UPN Veteran Jawa Timur, mana suaranya? Oke, dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, mana suaranya? Boleh. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mana suaranya? Angkat tangannya dong. Oke, boleh. Institut Teknologi 10 November, angkat tangannya, mana suaranya? Oh, duduknya mencar-mencar ya, nggak apa-apa. Dari Telkom, mana suaranya? Oke, dari Universitas Negeri Surabaya, mana suaranya? Yang terakhir dari Universitas Erlangga, mana suaranya? Luar biasa ya sebagai tuan rumah. Sebelum kita undang para narasumber yang kece-kece, saya mau tanya dulu. Mungkin boleh angkat tangan ya Sobat Cuan. Siapa di sini yang sudah mulai menabung dan berinvestasi? Angkat tangannya. Wow, lumayan banyak. Teman-teman panitia boleh dibantu ya. Pertanyaan kedua, siapa yang tahu bedanya menabung dengan berinvestasi? Angkat tangannya. Ada. Teman-teman panitia mungkin boleh dikasih mic. Salah satunya boleh, silakan. Namanya siapa, dari fakultas apa, jurusan apa, kampus apa sih bedanya menabung dengan investasi? Ya, permisi, perkenalkan nama saya Raffi Agusta Aji, saya dari UNER dan saya Fakultas Vokasi Manajemen Pemasaran. Ya, perbedaan dari menabung dan berinvestasi adalah ketika kita menabung yang kita lakukan adalah menaruh beberapa uang secara terus-menerus. Bedanya dengan investasi, investasi itu seperti menumbuhkan uang. Jadi apa yang kita tabung itu, apa yang kita taruh memiliki nilai masa depan. Seperti itu, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat teman yang sudah menjawab, luar biasa. Jawabannya benar nggak Pak Purbaya? Betul, berarti kita nggak usah ini lanjut acara ya. Bercanda ya. Sekali lagi boleh dong kasih tepuk tangan buat temannya yang sudah tepat menjawab. Nah pas banget karena ini yang menjadi topik juga pada hari ini dan beruntung sekali teman-teman yang sudah hadir dan juga datang soalnya di kelas Cuan Goes to Kampus kali ini kita bakal bahas gimana sih cara dapetin cuan di era saat ini. Tapi tunggu dulu, cuan yang kita maksud di sini bukan cuman sekedar uang cepat ya. Nggak ada yang namanya uang cepat atau ikut-ikutan terinvestasi tanpa tahu apa-apa. Semua ada strateginya ya teman-teman. Karena kita tahu banget zaman sekarang peluang itu sebenarnya ada di mana-mana. Sepakat gak? Sepakat ya. Dan seringnya tuh kita tuh bingung atau bahkan kita nggak tahu harus mulai dari mana. Berburu cuan di era sekarang itu nggak melulu harus kerja 9 to 5, kantoran, harus datang ke kantor. Tapi ternyata kita bisa tetap produktif. Misalnya kalau dari teman-teman mahasiswa dari kamar kosan atau misalnya sambil nongkrong di kafe.
Atau bahkan sambil nunggu dosen datang. Yang penting sebenarnya kita punya tujuan atau goal dan niat untuk mulai. Karena cuan itu nggak akan datang teman-teman kalau kita nggak bergerak. Makanya di kelas cuan ini kita bakal bongkar ya lebih detail sama-sama gimana sih cara mengatur keuangan yang benar. Cara menabung dan juga investasi yang aman buat mahasiswa. Dan juga kita ngobrolin potensi teknologi untuk membantu kita berburu cuan. Jadi buat sobat cuan yang ada di ruangan ini siapin ya catatannya, handphonenya, tetap fokus dan jangan malu untuk aktif bertanya di sesi Q&A. Karena nanti bisa jadi ilmu yang kalian dapat hari ini jadi titik awal buat wujudin mimpi-mimpi kalian di masa depan. Langsung saja kita mulai kelas cuan Goes to Unair bersama dengan LPS dalam tema berburu cuan ala Gen Z. Dan untuk membuka acara kelas cuan Goes to Unair, saya turut mengundang Profesor Dr. Muhammad Nasi selaku Rektor Universitas Airlangga untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih dan semangat siang semuanya. Semangat pagi semuanya. Kurang semangat. Semangat pagi semuanya. Pagi. Unair. Universitas Airlangga. Pak Purbayudi yang saya hormati dan tentu muliakan serta banggakan karena ya, alma mater Pak, jadi sama-sama orang ITB gitu. Beda nasib aja ya, beliau beliau udah lama malang melintang dan namanya udah sangat terkenal di mana-mana gitu karena ada banyak hal yang sesungguhnya di balik layar yang beliau ini yang bukan mencederai ya tapi paling enggak membisi gitu ya. Membisi ya. Termasuk salah satunya adalah bagaimana vaksin COVID harus diproduksi atau harus nyari dari Cina atau apa itu salah satu ajaran beliau yang membisi Pak Luhut dan kawan-kawan untuk kemudian ya sehingga vaksin kita agak terlambat Pak gitu, datangnya. Terima kasih Pak Purbaya untuk kesempatan yang sangat luar biasa pada hari ini. Beliau juga masih jet lag karena barusan datang dari London Pak ya. Dari London yang kemudian menyempatkan diri bersama dengan kita semuanya sehingga kita berikan aplaus khusus untuk Pak Purbaya luar biasa. Pak Herman, alhamdulillah terima kasih juga untuk kehadirannya dan juga tentu Pak Bambang yang mengawal ekonomi Jawa Timur dan pokoknya bersama-sama kita semuanya beserta kru dan jajarannya, kawan-kawan mahasiswa yang tentu amat berbahagia. Saya singkat aja, jadi pertama terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Gunakan kesempatan ini sebanyak-banyaknya dan ada persoalan apapun nanti sampaikan ke narasumber, khususnya Pak Purbaya yang sudah punya banyak sekali pengalaman, termasuk mungkin sumber-sumber cuan yang bisa kita gali secara bersama-sama. Saya tadi berbicara soal permasalahan, sungguhnya belajar itu kalau teman-teman nanti sampai ke skripsi, tesis dan lain-lain itu kuncinya ada dua aja dan itu bagian dari nguber cuan, berburu cuan. Yakni bagaimana mencari masalah. Oleh karena itu kunci utama sebenarnya adalah bagaimana teman-teman pandai-pandai untuk bukan bersahabat ya, mencoba untuk mencari persoalan. Kita punya banyak sekali persoalan dan itu berarti sumber cuan. Ya. Hujan, banjir, sumber cuan untuk bisa bisnis apapun, misalnya begitu. Kita kumpul-kumpul nggak ada ini itu sumber cuan untuk melakukan banyak hal. Sehingga sekali lagi urusan mencari persoalan itu kalau kata filosof itu sudah separuh keberhasilan. Sehingga kawan-kawan jangan istilahnya jangan membenci persoalan karena persoalan itu di sisi yang lain menjadi sumber persoalan, menjadi sumber cuan. Yang berikutnya adalah kemudian mencari solusi dari persoalan itu. Nah, dua keakraban ini yang menurut saya penting dan selalu dibina di perguruan tinggi. Sehingga jangan mengira bikin skripsi itu hanya bikin skripsi sehingga enggak wajib. Bikin skripsi itu harus kita artikan sebagai bagaimana kita mencari sebuah persoalan dan memecahkannya sehingga menjadi sumber berbagai macam hikmah dan tentu juga cuan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, nggak perlu banyak-banyak karena tentu Pak Purbaya yang nanti akan banyak sekali memberikan inspirasi pada kita semuanya.
termasuk Bu Eli, kita agak terlambat untuk mengeksekusi kerjasama kita dengan LPS gitu kan. Mohon bisa digerakkan lebih jauh lagi karena ada banyak beasiswa tersedia, ada kesempatan magang dan lain-lain, ini bisa kita manfaatkan dengan sebanyak-banyaknya, termasuk program doktor, postdoc dan lain-lain. Beliau tadi mengatakan bahwa kita itu kekurangan sumber daya yang handal dan kita perguruan tinggi harus mampu menjawabnya. Kami sangat berterima kasih untuk kawan-kawan LPS dan juga kawan-kawan dari SNBC gitu kan, yang sudah bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk terselenggaranya acara yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih dan aplaus untuk kita semuanya. Kita tutup salam kita, Unair, Universitas Airlangga. Terima kasih. Sebelum kita mulai dialog kita pada sore hari ini, 3 kata buat teman-teman mahasiswa yang sudah atau ingin berinvestasi. 3 kata Pak Purbaya. 1 kalimat kalau gitu. Oke. Siapkan pengetahuan untuk mencari keuntungan. Berarti teman-teman sudah ada di langkah yang tepat hari ini hadir. Oke, sudah siap-siap ya. Mungkin pertanyaannya juga sudah disiapkan. Pak Purbaya sudah siap untuk kita dialog? Siap, Anda memuji saya ya? Iya. Mohon izin Pak, silakan. Baik, jadi Sobat Cuan, Bapak Purbaya Yudisadewa ini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak September 2020 berdasarkan keputusan Presiden. Sebelum bergabung dengan LPS, Bapak Purbaya menjabat sebagai Deputi Menko Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, serta pernah menjadi penasihat khusus di berbagai kementerian, termasuk salah satunya kantor staf Presiden, Kemenko Polhukam, dan juga Kemenko Perekonomian. Pak Purbaya juga pernah menjadi Wakil Ketua Satgas di Bottlenecking di bawah Kemenko Perekonomian. Pak Purbaya meraih gelar MSc di tahun 1997 dan juga PhD di tahun 2000 di bidang ekonomi dari Purdue University Amerika Serikat serta merupakan lulusan sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung di tahun 1989. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Purbaya Yudisadewa yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang pertama ya. Pak Purbaya, kalau teman-teman mahasiswa Unair dan juga kampus-kampus lainnya pada belakangan waktu ini pasti melihat apa yang di media sosial, salah satunya disebut-sebut bahwa dunia secara ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Indonesia juga disebut-sebut sedang tidak baik-baik saja. Mungkin tanggapannya dari Pak Purbaya, apakah memang benar tidak baik-baik saja dan kenapa disebut tidak baik-baik saja? Oh, kalau kita lihat keadaan ekonomi global selalu ada ketidakpastian setiap tahun, bukan tahun ini aja. Tahun sebelumnya ada, tahun 2020 ada COVID, 2016 ada The Fed naikin bunga, 2008 ada financial meltdown, global financial meltdown, tahun 2000 juga ada, itu tahun 2000 adalah bubble.com pecah. Tapi itu yang besar-besar, tapi setiap tahun pada dasarnya selalu ada ketidakpastian dalam ekonomi dunia. Jadi kalau saya ekonom dulu biasanya waktu saya ekonom tiap tahun tuh bikin laporan, selalu judulnya ketidakpastian. Jadi akhirnya saya tahu ini mah setiap tahun ada. Jadi ketidakpastian selalu ada. Tapi yang paling penting adalah kita mensikapi ini betul-betul akan menghancurkan kita apa enggak. Kalau sebagai regulator atau pengambil kebijakan, kalau dunianya bersifat bisa berdampak negatif ke kita, maka kita harus menyiapkan kebijakan yang pas. Tapi kalau dunianya ya kayaknya akan jatuh tapi nggak jatuh, ya kebijakan juga harus pas juga. Nah, kalau kita lihat terakhir ini, kan awal tahun diributkan oleh Trump perang dagang katanya. Wow, orang bilang ketidakpastian meningkat, ekonomi akan jatuh, Indonesia akan rugi segala macam. Tapi kalau kita lihat strategi Trump yang pertama, di mana Indonesia dikasih kenaikan tarif 32%, itu masih menguntungkan kita, karena yang lain lebih tinggi dari kita. Sebetulnya sebelum dirubah itu, kebijakan itu adalah seperti bantuan Amerika ke kita untuk lebih meningkat daya saingnya dibanding Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Cina, harusnya kita diuntungkan. Sekarang kan ada perubahan lagi nih dari kebijakan si Trump, dia akan menyesuaikan diri,
kelihatannya sih ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perang dagang akan berkurang secara signifikan. Karena itu ketidakpastiannya diciptakan oleh si Trump sendiri. Kalau dianggap mengganggu ekonomi Amerika, dia akan dengan mudah menyesuaikan kebijakannya supaya tidak mengganggu. Jadi kalau saya lihat sih memang ada ancaman perlambatan, tapi mereka nggak cukup bodoh untuk membiarkan itu menjadi terrealisasi menjadi perlambatan ekonomi yang betul. Kalau kita lihat global ekonomi seperti apa sekarang, sejak COVID itu kan bunga sempat naik tinggi, makanya bank sentral naikin bunga tinggi-tinggi ya, inflasinya nggak terkendali. Tapi setelah itu berangsur-angsur inflasi mulai terkendali dan bank sentral dunia sudah mulai menurunkan suku bunga pelan-pelan. Jadi kalau kita lihat ini posisi bank sentral dunia sekarang, bunganya tinggi, inflasi udah tinggi, udah turun ya. Posisi bank sentral dunia adalah dia siap-siap menurunkan suku bunga. Eropa sudah turun, yang lain sudah turun, yang naik hanya Jepang, tapi Eropa, Inggris, Amerika Serikat, bahkan katanya Amerika Serikat juga mau turun. Artinya apa? Seandainya ada pelambatan ekonomi pun, mereka masih mempunyai cukup senjata untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Amerika Serikat bunganya sekarang masih di atas 4% kan. Artinya ruang untuk menurunkan ke level bawah, ke level yang lebih rendah untuk mendorong ekonominya masih terbuka lebar. Kalau kita lihat dari pertumbuhan uangnya, yang saya suka ya M0 itu pertumbuhan uang di Amerika Serikat, sekarang tuh masih cenderung negatif. Artinya kalau dia injek ke sistem sedikit uang aja, ekonominya akan positif lagi. Demikian pula di negara lain. Jadi walaupun ada ancaman di ekonomi, kalau saya lihat sih enggak gelap-gelap amat. Mereka masih punya cukup senjata untuk menurunkan bunga, untuk injek uang ke sistem sehingga ekonomi bisa recover lagi. Saya pikir itu, kalau global ada uncertainty tapi itu biasa sebetulnya kalau orang yang bisa ngelihat apa yang dibalik mereka dan senjata apa yang mereka bisa pakai, masih cukup banyak amunisi bagi mereka untuk mendorong ekonomi. Oke, luar biasa. Pak Purbaya, obrolan kita sore hari ini agak berat ya. Langsung openingnya langsung inflasi, langsung uang berputar dan lain sebagainya. Sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya gini, karena kita kan banyak teman-teman mahasiswa yang mungkin pertanyaannya lebih fundamental. Sebenarnya seberapa penting sih buat kami para mahasiswa, saya bilangnya kami ya, buat para mahasiswa untuk mengetahui situasi, kondisi global, situasi ekonomi Indonesia, lebih ke literasi atau pengetahuan keuangan itu sepenting apa sih Pak? Oh, kalau Anda melakukan udah melakukan investasi, kondisi global amat mempengaruhi keuntungan Anda di dunia investasi atau Anda masuk apa enggak ke dunia investasi ya. Karena kalau ekonominya globalnya bagus, saham-saham juga akan naik, rupiah juga akan cenderung menguat. Anda invest di ekonomi Indonesia juga akan cenderung baik. Anda invest di mana aja hampir pasti berhasil. Tapi kalau ekonominya jelek, misalnya mengakibatkan ada kecenderungan bank sentral menaikkan bunga, Indonesia juga akan menaikkan bunga, itu ekonomi akan melambat. Nah pada waktu itu Anda mulai merem investasi, cari aset-aset yang lebih aman. Jadi kondisi global akan mengaruhi kondisi ekonomi domestik dan akan mengaruhi langkah-langkah investasi mana yang menguntungkan. Kalau misalnya ekonominya goncang banget, biasanya kalau menggoncang pasar terkoreksi tajam, kalau Anda tahu duluan itu bagus. Keluar dari saham misalnya, keluar dari yang berisiko, aset berisiko, taruh di bank dalam bentuk deposito yang lebih gampang, yang dijamin oleh LPS. Jadi deposito di Bank Indonesia itu dijamin oleh LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Nah, kalau ekonominya Anda tahu mau gonjang, keluar dari saham dulu, masuk di situ aman. Tapi tadi kalau bagus, Anda tahu ekonomi bagus, karena Anda baca kondisi globalnya bagus, domestik ekonomi akan bagus, Anda invest di tempat yang lebih berisiko, yang punya prospek pertumbuhan yang baik dan mempunyai prospek return yang bagus. Jadi pengetahuan ekonomi global, domestik akan amat menentukan profitability Anda ketika Anda melakukan investasi. Termasuk di real sektor ya. Ya, luar biasa. Mungkin aku pengen tanya sama teman-teman di sini, siapa yang memang sudah mulai berinvestasi di saham? Boleh angkat tangan? Wih, lumayan banyak ya Pak. Deposito? Ada 1, ada 2, ada beberapa. Emas mungkin, emas batangan, emas digital. Oke, berarti lumayan ya, lumayan banyak.
teman-teman yang sudah mulai berinvestasi atau mulai menabung begitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya untuk Pak Purbaya. Mungkin nanti teman-teman juga sudah mulai menyiapkan pertanyaan ya. Seperti apa sih tren menabung masyarakat di Indonesia berdasarkan data berapa porsi menabung masyarakat Indonesia, karena kita mengingat tahun 2024 kemudian dilanjutkan ke tahun 2025 ada namanya fenomena mantap Pak. Kayak kita udah bahas ini puluhan kali ya. Cuman kayaknya belum selesai-selesai nih Pak. Mantap ini kalau teman-teman belum tahu adalah makan tabungan. Artinya lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ini adalah sesuatu yang tidak baik-baik saja. Apalagi kalau terjadi secara luas atau secara banyak. Mungkin boleh dijelaskan ke Pak Purbaya. Bagaimana fenomena ini akhirnya Anda melihat dan apa artinya dari fenomena makan tabungan ini? Oh sama, fenomena makan tabungan juga terpengaruh oleh kondisi ekonomi kita sendiri ya, yang terpengaruh kondisi ekonomi global ya. Ketika ekonomi melambat ya tadi proyek-proyek jumlahnya berkurang, orang-orang mulai ngurangin belanja, toko-toko untungnya berkurang, akibatnya ya ada banyak yang income-nya berkurang sehingga mereka mulai terpaksa melakukan membelanjakan uang yang tadinya ditabung. Nah, memang ada kesalahan bukan ya? Saya bisa lihat M0-nya enggak? Ada kesalahan kebijakan di Bank Sentral maupun pemerintah Indonesia yang secara enggak sengaja atau sengaja, saya enggak tahu, itu menyerap uang dari sistem keuangan kita. Itu yang menyebabkan ada masalah likuiditas di sistem finansial kita, yang menyebabkan perusahaan-perusahaan enggak bisa pinjam uang banyak, dan orang juga takut belanja karena uang takut ada masalah. Jadi akibatnya ekonomi yang melambat dengan signifikan sehingga tabungan tadi berkurang dengan signifikan. Tadinya saya sampai dengan triwulan akhir Desember tahun lalu saya nggak khawatir karena tadinya tabungnya tumbuhnya sekitar 6%, turun terus ke 5, ke 4, 4,3, saya pikir akan turun terus ke bawah. Tapi Januari, Februari mulai agak berbalik dan kelihatannya sekarang menuju ke arah level yang pas. Jadi ada perbaikan di ekonomi sedikit. Kalau bisa dikasih lihat gambar uang, pertumbuhan uang. Jadi kesalahan tadi sudah diperbaikin tapi dampaknya perlu waktu. Kalau kita lihat ke yang lebih detail ya, ke jumlah tabungan yang dananya di bawah 100 juta aja. Sampai dengan Desember tahun lalu masih pertumbuhannya turun dengan drastis sampai ke 4-3%. Sekarang yang di bawah yang 100 juta itu ada yang tumbuh 8%. Jadi mantap ya, karena memang ekonominya melambat. Tapi mulai Januari, Februari ke sini sudah ada perbaikan. Saya pikir perbaikannya akan berkesinambungan sehingga ke depannya harusnya mantapnya semakin berkurang. Artinya tabungan akan tumbuh semakin signifikan. Ya. Oke baik, nah kalau kita bicara soal makan tabungan atau mantap ini kan berarti orang-orang yang sebenarnya ada di usia produktif ya Pak. Yaitu nanti adalah teman-teman mahasiswa yang lulus dari ruangan ini begitu. Saya mau tanya ke teman-teman, siapa di antara teman-teman yang sudah tahu habis lulus mau ngapain? Kok dikit, siapa yang belum tahu mau ngapain? Oke, kalau kita tahu Pak Purbaya, sekarang kan fenomenanya gini, teman-teman generasi Z, kalau mungkin secara data juga sudah ada ditunjukkan, kecenderungannya lebih pengen kerja yang lebih fleksibel. Misalnya kayak Mas Bayu menjadi content creator atau kalau zaman sekarang sebutannya jadi afiliator di media sosial yang lebih informal, yang tidak 9 to 5, tidak kantoran kayak kita gini gitu Pak. Nah apakah ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi? Apakah ini sesuatu yang baik atau yang buruk Pak? Oh kalau dari sisi belanja ya bagus, mereka belanja terus artinya akan ada consumption dari generasi yang muda. Ini akan pengaruh ekonomi kita karena konsumsi kontribusi sekitar mungkin 50% lebih, hampir 60% ke ekonomi kita. Cuman untuk mereka sendiri di beberapa tahun kemudian akan susah. Jadi saya pikir sih Gen Z harus mulai berpikir melakukan investasi, jangan flexing aja. Yang suka kan mereka flexing. Bahkan ketika saya tawarkan Gen Z, saya tawarkan beasiswa sekolah di Amerika, 10 orang ITB saya tawarkan beasiswa ke Amerika, udah pasti dapat, mereka semuanya mundur. Saya pikir kenapa? Rupanya Gen Z emang cenderung senang yang senang-senang aja.
Mereka agak takut dengan tantangan baru. Saya pikir ini yang mesti dirubah oleh Gen Z. Anda semua nanti, Anda ya boleh senang-senang sedikit, tapi Anda juga mesti saving untuk masa yang akan datang, termasuk investasi dalam bidang pendidikan Anda sendiri. Jadi itu mesti dirubah ke depan saya pikir. Oke, baik. Nah, saya kurang setuju sama pendapat Pak Purbaya. Kita buktikan ya Pak, apakah memang benar ini Gen Z gak suka yang namanya tantangan? Saya yakin sebenarnya Gen Z di sini senang tantangan, tahu caranya berjuang. Benar teman-teman? Kita buktikan Pak Purbaya salah ya, oke? Oke, dia itu dari salah satunya adalah saya pengen cek keaktifan teman-teman di kelas ini. Kita mulai dari, jadi nanti teman-teman bisa mengisi kuesioner, pertanyaannya berkaitan dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Yaitu mungkin boleh dimunculkan di layar di mentimeter.com. Kita akan, boleh diakses teman-teman. Mentimeter.com, kemudian diisi kodenya 24758399. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita bahas juga bersama Pak Purbaya. Pertanyaannya adalah beberapa diantaranya, kamu lebih suka cari cuan dengan cara apa? Kemudian topik keuangan apa yang pengen kamu pelajari? Nanti akan kita tanggapi ya. Jadi ini langsung live, jawaban teman-teman langsung masuk datanya dan kita bisa langsung bahas. Oke. Sambil menunggu teman-teman mengisi, ini mentimeter.com dengan kodenya, saya mau langsung lanjut pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan saya pribadi, Pak Purbaya. Pada saat ini yang lagi tren kalau kita bicara soal teknologi, kita bicara berkaitan dengan AI. Yang lagi ramai di media sosial hari-hari ini adalah berkaitan dengan menganalisis saham lewat salah satu aplikasi AI, ChatGPT. Jadi dimasukin datanya kemudian analisisnya, ya kan teman-teman pernah lihat ya, katanya bisa cuan kalau masukin analisis saham ke ChatGPT. Tanggapannya Pak Purbaya seperti apa? Ini kan keterlibatan teknologi dalam konteks investasi. Ya, kalau pakai ChatGPT mungkin sekali dua kali Anda untung, tapi sebagian besar pasti Anda rugi. Karena ChatGPT nggak sepintar Anda, nggak sepintar kita-kita. Sebagai contoh, anak saya tuh suka investasi di pasar kripto segala macam. Dia selalu bikin program yang menggunakan ChatGPT. Saya bilang, dia coba jual ke orang lainnya, ke orang. Saya bilang, atau dia ikut juga yang punya orang, beli yang punya orang. Saya bilang sama dia begini, kalau ChatGPT atau program dengan AI itu bagus, dia nggak akan jual, dia akan pakai untuk keuntungan sendiri, ngapain bagi-bagi. Pertama dia nggak setuju, tapi setelah dites lama-lama rugi. Itu gue bilang juga apa. Jadi yang penting adalah memang ChatGPT bagus AI ya, tapi nggak sepintar manusia lah kalau Anda pelajari ilmunya dengan baik. Yang paling bagus adalah Anda kenali fundamental teknikal seperti apa. Kalau ChatGPT kan jangka pendek kan, pola jangka pendek pasti technical analysis. Anda kuasain technical analysis dengan baik, tanpa ChatGPT Anda bisa untung bagus. Anak saya tuh agak aneh orangnya, malas sekolah, tapi pintar sekali. Dia bisa ngitung, Pak Rektor, dia bisa ngitung ini Pak, inverse matrix 3x3 luar kepala dalam waktu 1 menit. Saya kasih, dia ngitungnya cuma gini, oh bisa selesai. Itu kan harusnya cukup lama kan ngitungnya. Saya pikir nih anak ngarang apa gimana. Kasih 10 soal bisa seperti itu, cepat. Berarti dia bisa. Dia praktekkan mengetahuinya di investasi bursa, kripto dan lain-lain. Dan saya ajarin sedikit teknikal, dia bisa nguasain. Kenapa saya tahu teknik analisis itu jangka pendek kan, pergerakan saham jangka pendek kan. Ada Bollinger Band, Bollinger atas, Bollinger bawah, pola segala macam. Diajarin itu dalam waktu seminggu dia kuasain dan dia untung terus. Tapi dia jago, pengetahuan tadi dipakai juga, saya tahu gimana. Dia bisa memanfaatkan itu untuk main itu, judi online segala macam tuh. Jadi dia menang terus Pak. Sampai sekarang itu kalau masuk ke judul di blacklist sama ini ya takut kalah. Dia seminggu bisa dapat 100 juta Pak main judi online itu. Entah yang puter-puter, yang main blackjack, katanya, bisa menang, bisa. Katanya. Dia manfaatkan ChatGPT atau AI
Tapi dia perkuat pengetahuan dasarnya. Itu yang saya ajarin, kalau teman-teman mau belajar dari saya boleh bayar tapi ya. Jadi saya tanya, gimana caranya kamu main blackjack? Gue bikin programnya karena di sini, di sana abis itu dia kan online rupanya, tatapan mata dia bilang, tatap ini. Kartu kamu berapa, sekian, dia hitung probability sekian, dia jadi belajar statistik. Begitu probability keluar angka ini sedikit, dia diamin, pasangnya kecil. Tapi begitu probability-nya keluarnya gede, dia langsung pasang jeder, besar, untung 100 juta. Langsung dikirim, uangnya sama si bandarnya dikirim langsung dia ban, dia nggak bisa ikut lagi. Jadi gini, ilmu itu, AI itu bagus, tapi harus Anda harus punya pengetahuan yang cukup. Kalau enggak, pasti ketipu. Kalau Anda beli program buat orang lain dari AI, yang pakai AI, pasti Anda ketipu. Kenapa? Eventually Anda akan rugi. Karena kalau dia betul terus, nggak akan dijual itu program, dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Kalau ChatGPT bisa diakses semua orang bisa udah kaya semua ya Pak? Iya. Semua orang main saham terus ditaruh di ChatGPT. Oke, kita lihat ya ke hasil polling yang tadi sudah diisi, kayaknya cukup banyak yang sudah mengisi. Kamu tertarik cari cuan dari paling tinggi investasi, diikuti sama freelance, nulis, desain, video editing, dan lain-lain. Kemudian 13% jualan online, 10% ternyata jadi content creator, nggak terlalu banyak ya. Mungkin tanggapannya Pak Purbaya, paling tinggi investasi, paling kecil content creator, tapi jualan online juga ternyata nggak terlalu banyak. Begitu, tanggapannya gimana? Ini kelihatan sekali bahwa Gen Z ingin cepat kaya. Saya juga kalau itu Pak. Kan pasti investasi pikirnya investasi jangka pendek langsung kaya. Oke, gue pengen tahu langkah-langkah apa jurus-jurus rahasia yang membuat saya semalam bisa kaya. Itu kira. Tapi gini, nggak ada yang bisa kaya dalam semalam. Ini saya pikir ini ketertarikan yang bagus sekali karena Anda semua pengen kaya, saya juga pengen kaya. Udah kaya sedikit lah sekarang. Karena udah lama investasi di pasar modal. Saya berkecimpung di pasar modal saya 14 tahun lebih waktu itu sebelum ke pemerintahan, jadi ngerti sedikit lah. Ini modal yang baik sekali kalau Anda suka investasi. Cuma nanti Anda bekalin pengetahuannya yang dengan pengetahuan yang baik. Contohnya kalau investasi, pertama Anda harus tahu ekonomi, nggak mungkin nggak. Makroekonomi tahu, habis itu mikro levelnya bolehlah. Untuk menentukan fundamental dasarnya. Habis itu baru kalau mau lihat jangka pendek itu kan itu Anda belajar teknikal yang baik. Saya dulu pernah bikin buku technical analysis judulnya Mendengarkan Suara Pasar kalau nggak salah, tapi udah nggak dipublish lagi sekarang. Dulu tapi bukunya masih bisa dicari tuh di Tokopedia atau segala macam tuh, udah murah, tinggal 50.000 harganya sekarang. Di situ ada teknik-teknik dasar bagaimana menganalisa pergerakan saham, dan itu bisa dipakai juga di platform trading yang lain, pengetahuan itu. Itu saya pikir itu yang penting. Jadi kalau Anda berinvestasi tadi, walaupun Anda suka investasi, jangan asal investasi, jangan ikutan orang doang, pelajari ilmunya. Pertama ekonomi harus ngerti, pelajari ilmunya, jadi harus masuk jurusan ekonomi ya, Pak Rektor ya. Pelajarin yang betul, habis itu Anda baru bisa untung. Dan jangan harap Anda bisa untung dalam waktu sekejap. Anda perlu pengetahuan yang kuat sekali. Saya tunjukin contoh nih anak saya tadi. Dia dari 500.000 rupiah, uangnya sekarang mungkin 20-30 miliar. Umur masih kecil, baru 20 tahunan lah. Terus dia ngeran ETF, Exchange Traded Fund, internasional tuh ya, yang fund manager lah, di kripto. Saya pikir tuh kecil, ininya berapa, punya kamu berapa sih? Pak, punya aku adalah 2 miliar. 2 miliar rupiah, bukan 2 miliar dolar. Jadi 30 triliun lebih yang dikelola sama dia. Karena dia mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ekonomi, nyontek saya sih ekonominya, tentang saham, tentang teknikalnya. Jadi itu bukan suatu yang mustahil kalau Anda belajar dengan betul ilmunya. Cuman dia kemarin pagi nangis, telepon saya udah jam 5 pagi ditelepon. Oh, kaget kan. Ada apa? Bapak, uang saya dihack katanya. Hilang 8 miliar rupiah katanya. Waduh lah.
Saya juga nggak punya uang sebesar itu Pak, berapa miliar. Ya udah saya tenangin, saya nasihatin langkahnya begini. Akhirnya balik semua uangnya. Cuman yang penting Anda ketahui adalah dunia investasi online seperti itu banyak sekali hackernya. Anda mesti ya bekali pengetahuan yang cukup. Kalau ntar Anda punya uang banyak langsung dia hilang semua uangnya. Itu mungkin. Oke, baik. Mungkin itu juga berkaitan sama pertanyaan saya selanjutnya, yaitu berkaitan dengan apa sih peran LPS di Indonesia. Tapi jangan dijawab dulu Pak, karena kita mau lihat hasil polling selanjutnya. Tadi ada 2 pertanyaan. Kita lihat ke hasil polling yang satu lagi. Topik keuangan apa yang paling ingin kamu pelajari? Nomor 1, tips nabung dan investasi. Nomor 2, cari cara penghasilan tambahan. Nomor 3, cara ngatur uang bulanan. Yang terakhir, bahaya hutang dan pinjol. Paling tinggi tips nabung dan investasi. Langsung aja deh Pak Purbaya, tips nabung dan investasi. Mungkin nggak semuanya bisa kayak anak Pak Purbaya, nggak semua di sini sepintar anaknya Pak Purbaya. Buat kami yang awam ini, gimana nih Pak tips nabung dan investasi? Bisa nanya ke saya gratis. Ya gini, tips nabung dan investasi, pertama nabung itu harus punya income dulu kan. Atau kalau ada uang saku orang tua ya disisihkan sedikit-sedikit. Misalnya setiap bulan, kalau yang lebih ya, daripada dipakai jajan ke kafe kemana ya targetkanlah 10% ditabung. Secara berkala, jadi setiap bulan kalau apalagi nanti kalau udah punya gaji, sisihkan uangnya, ditargetkan. Anda masih muda jadi Anda harus kumpulkan kekayaan tadi dengan jumlah yang dengan waktu yang lama targetnya. Nanti setelah punya tabungan tadi kalau udah cukup, sebagian dipecah, jangan semuanya di tabungan, karena tabungan walaupun dijamin LPS, returnnya rendah, paling berapa 4,25% sekarang dijamin. Kalau Anda di saham bisa untungnya besar, nanti kalau di yang lebih berisiko lebih besar lagi. Terus pecah tadi yang tabungan tadi, let's say 50% tetap di tabungan atau aset yang lebih aman, 50% lagi di tempat yang lebih berisiko, mungkin sebagian 20% mungkin Anda taruh di obligasi pemerintah atau apa sih surat utang retail, obligasi retail, mungkin 20% lagi ditaruh di saham, 10% lagi kalau Anda tahu mau taruh di pasar falas kalau berani. Jadi bertahap seperti itu. Nanti itu proporsinya dinaikkan, yang beresiko tadi, yang makin beresiko itu semakin lama semakin tinggi. Tapi jangan lupa tadi, ketika ekonominya, Anda tahu ekonominya mau jatuh atau mau ada kekacauan, tarik semuanya ke yang lebih defensif, ke tabungan kalau mau jangka pendek. Kalau kita lihat ya, orang bilang kan investasi di pasar saham itu berisiko tinggi. Apalagi kalau Anda nggak bisa ngeliatin tiap hari, ngapain saya mesti berisiko. Kalau kita lihat ya IHSG kita ya, setiap siklus bisnis itu tumbuhnya 5-6 kali. Kalau kita lihat di tahun 2014 waktu kita jatuh ya, itu sahamnya jatuh waktu itu ya, IHSG di 1200-an tuh, 2013-2012 ekonomi di IHSG 1200-an. Setelah itu begitu, itu dia bisa naik sampai sebelum kemarin terkoreksi itu 6.000 kan, itu hampir 6 kali. Jadi tetap aja ada kenaikan yang signifikan dalam waktu 10 tahun. Jadi kalau Anda mau investasi jangka panjang boleh aja, Anda hitung kira-kira dapatnya 6 kali dalam 600% lah dalam sekian tahun. Ini gambarnya seperti itu ya. Dari tahun 2001 ke 2008 itu naik dari 200-300 IHSG ke sekitar 2.500, itu 8 kali. Sama nanti pada waktu dari 2009 ke 2019 itu naiknya 6 kali. Nah sekarang titik rendahnya kan 6.000 kemarin. Ini kita mulai ekspansi lagi ekonominya. Itu kalau 10 tahun lagi ekspansinya itu kira-kira ya let's say kalau 6 kali 3.600 IHSG-nya. Kalau 5 kali ya 3.000. Yang jelas ini, saham naiknya inline dengan perkembangan ekonomi. Ekonomi kita tuh punya siklus bisnis, ekspansi, lambat, resesi, ekspansi lagi, resesi. Nah masa ekspansi ini masa penaikan saham. Ini 10 tahun, turun sebentar setahun, naik lagi 10 tahun gitu, kira-kira begitu. Sekarang kita akan ekspansi lagi sampai dengan 2030 paling enggak. Jadi kalau Anda punya rencana jangka panjang, yang tadi pilihlah perusahaan yang kuat fondasinya,
beli di sana, taruh di sana uang Anda 10 tahun kira-kira mungkin akan jadi 6 kali. Kalau Anda nggak puas dengan itu ya pahen yang lebih agresif lagi. Tapi itu jelas lebih tinggi daripada kalau Anda taruh di deposito saja. Tuh langsung dikasih ya caranya. Tapi ya itu balik lagi harus sabar 10 tahun ya Pak setidaknya ya. Oke, nah saya pengen teman-teman jujur di sini. Dari tadi kan kita sudah dengerin Pak Purbaya memberikan insight. Siapa di sini yang belum tahu apa itu LPS? Udah tahu semua? Wah keren, kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya yang di sini. Udah tahu semua ternyata Pak. Tapi boleh Pak dijelaskan sebenarnya. Boleh nggak saya nanya mereka sekarang? Oke. Kalau ada yang bisa jawab saya kasih hadiah jam, silakan, smartwatch. Coba tunjuk tangan, apa tugas utama LPS? Nanti saya tunjukkan. Banyak yang... Mana? Yang tengah ini yang ibu yang pakai, ya itu Anda yang pakai jawab. Nah, gimana buka. Apa tugas utama LPS? Itu boleh dipegang mic-nya, namanya siapa? Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Nabila Adelia dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Ekonomi Islam. Tugas LPS adalah menjamin simpanan di bank, Bapak. Ada yang lain lagi nggak? Menjamin simpanan di bank sampai 2 miliar. Oke, yang sekarang baru menjamin simpanan di bank ya, tapi nanti 2028 kami menjamin program penjaminan polis juga, program asuransi akan kami jamin. Jawabannya betul Mas, dia dapat apa? Smartwatch ya? Nanti mau dikasih sekarang Pak? Mau dikasih sekarang? Nanti ya. Nanti bareng aja main langsung lain. Dikejar Pak Purbayanya. Ingat-ingat ya mukanya yang mana. Makasih. Terima kasih kembali Bapak. Oke, luar biasa. Tapi boleh dong Pak dielaborasi lagi sebenarnya kan tadi kan Pak Purbaya menyebutkan berkali-kali dijamin oleh LPS. Sebenarnya tugas dari LPS sebagai lembaga keuangan di Indonesia apa sih Pak? Itu tadi. Ya utamanya menjamin gitu dana nasabah di bank. Kemudian kami juga harus ikut membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Terus kita juga nanti tahun 2008 akan menjamin program, kita melakukan program penjaminan polis, artinya polis asuransi juga akan dijamin oleh LPS. Yang nomor 4 tadi melakukan resolusi bank, kalau banknya bangkrut kami beresin banknya, entah kami selamatkan atau kami hidupkan lagi atau kami likuidasi. Yang lain apa ya? Udah semua kayaknya. Itu basically itu, hanya itu. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan sebenarnya dari LPS. Oh ada Pak, langsung. Tapi seputar profil LPS dulu ya. Boleh, silakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dika, saya dari Fakultas Ilmu Budaya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak, terkait di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menghadapi tantangan global seperti perang dagang, perang tarif, serta ada tekanan inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, kita sebagai generasi Gen Z yang produktif, yang mulai mencari penghasilan seperti yang tadi investasi digital, namun banyak dari kami yang masih belum memahami bagaimana pentingnya aspek dari keamanan dana, terutama terkait simpanan di bank. Nah, dalam konteks ini pertanyaan saya, bagaimana peran LPS dalam menjamin stabilitas sistem perbank dan apa langkah konkret yang dilakukan LPS agar kita sebagai Gen Z itu tidak hanya fokus berburu cuan, namun juga memiliki kesadaran untuk melindungi aset keuangannya secara bijak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas. Pertanyaannya bagus sekali, silakan Pak Purbaya. Pertanyaannya bagus sekali, saya bingung jawabnya. Ya, apa yang dilakukan, bagaimana cara LPS menjamin, ya kami jamin. Uang Anda di bank sampai 2 miliar per nasabah per bank dijamin oleh kami 100% kalau banknya jatuh. Kalau Anda punya uang 10 miliar sebar di 5 bank. Kalau punya 20 miliar sebar di 20 bank. Pokoknya selama 2 miliar per nasabah per bank itu dijamin oleh LPS. Tadi pertanyaan yang menarik adalah apa peran LPS selain menjamin? Kayaknya nggak ada kerjaan ya. Kalau banknya nggak bangkrut gimana? Memang kita nggak ada kerjaan. Tapi enggak, kami punya tugas tadi kan, ikut serta menjaga stabilitas keuangan.
Coba dikasih lihat gambar bunga. Ini fungsi LPS yang rahasia yang banyak orang nggak tahu. Kita punya tingkat bunga penjaminan kan, itu adalah bunga tertinggi di bank yang dijamin oleh LPS. Kalau deposito misalnya bunganya di atas itu, maka uangnya nggak dijamin. Kalau di bawah itu, maka dijamin oleh LPS. Sebenarnya itu tadinya instrumen ya iseng-iseng berhadiah kali ya. Ada di situ untuk menjalankan fungsi itu. Cuman setelah saya masuk ke LPS, saya baru tahu kalau kita bisa meyakinkan masyarakat, perbankan juga bahwa yang di atas itu nggak dijamin, yang di bawah dijamin, akibatnya apa? Perbankan akan ikut tingkat bunga penjaminan LPS. Ini saya tunjukin peran saya. Ya. Ini waktu saya masuk, ini suku bunga BI, SBI, BI rate waktu ya. Ini suku bunga LPS. Waktu saya masuk ke LPS, saya turunkan dengan cepat, jadi sama dengan BI rate. Nah, waktu Amerika mulai menaikkan suku bunga, BI ketakutan, dia naikin bunga. LPS nggak naikin bunga di sini, dan naik pun hanya 75 basis di sini berhenti. Gapnya cukup besar nih. Tapi karena kita lebih kredibel, lihat tingkat bunga deposito deposito juga nggak naik, ikutin bunga LPS. Akibatnya cost of capital perbankan juga nggak naik. Akibatnya suku bunga pinjaman juga nggak naik. Padahal BI-nya naiknya segini. Waktu itu kalau kita baru keluar dari krisis kan, belum cukup kuat ekonominya. Kalau LPS naikin bunga sama dengan BI, bunga pinjaman juga naik ke sana, ekonomi kita akan kolaps lagi. Jadi ini yang disebut menjaga stabilitas sistem keuangan. Harusnya nggak boleh melakukan itu, karena itu urusan bank sentral. Tapi biar aja, pokoknya ekonomi selamat. Saya lapor ke presiden, suatu saat dipanggil presiden, waktu BI naikin bunga kencang itu, Presiden Jokowi panik. Saya dipanggil sendirian. Saya emang Presiden Jokowi kalau lagi susah ingatnya saya, kalau lagi senang lupa dia. Panggil ke sana, Mas, Pak Pur, gimana nih? BI menaikkan bunga dengan signifikan seperti ini. Apa dampaknya ke real sektor? Mukanya serius, karena dia concern sekali terhadap ekonomi. Dan dia pinter loh, jangan Anda kira bodoh, dia pinter banget. Jadi isu-isu jasa itu nggak ada gunanya. Dia benar-benar pinter. Saya tanya, dia tanya ke saya gitu, saya bilang, Pak, nggak usah khawatir. Loh kenapa? Karena saya nggak naikin bunga. Loh, sebetulnya siapa menentukan bunga di pasar? BI apa kamu? Harusnya BI Pak. Tapi saya punya instrumen ini dan sekarang saya lebih kredibel sehingga pasar mengikuti saya. Jadi biarin BI naikin bunga di pasar nggak akan naik Pak. Jadi Pak, sebagian kekuatan bank sentral sudah saya ambil alih. Ini tepuk tangan nggak Pak? Saya yang deg-degan Pak. Nggak ada wartawan kan? Saya wartawan Pak. Jangan bilang. Oke. Jadi itu yang saya sampaikan ke Pak Presiden dan dia bilang, oh bagus. Kalau dia bilang nggak boleh kamu ikut BI, saya akan naikin bunganya sesuai dengan BI, ekonominya kolaps. Pasti kolaps, susah. Sekarang aja susah dengan bunga seperti ini. Jadi ini yang menjaga dalam 2 tahun terakhir, ini yang menjaga ekonomi bisa tumbuh terus. Agak aneh sebetulnya ya Pak ya. Harusnya kan bank sentral. Enggak, ini LPS. Padahal LPS mainnya di belakang harusnya. Kita sekarang main di depan banget. Kasih tepuk tangan dong teman-teman buat LPS. Kasih satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Boleh. Yang tadi dapat hadiah nggak Pak? Ada Mas? Ada ya? Bluetooth ada? Dapat, oke. Nanti ya yang Bluetooth tadi di udah bawah. nanya, oke. Boleh, penanya selanjutnya yang dari sebelah kanan dari tadi sebelah kiri terus. Mau yang mana Pak? Yang merah ada. Oh ya udah berdiri. Oke silakan Mas.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif dari Ekonomi Islam, Universitas Airlangga. Nah, di sini saya ingin bertanya Bapak, kan LPS juga menjamin simpanan yang ada di bank syariah Pak. Nah, apakah dalam menjamin simpanan di bank syariah ini ada unsur-unsur syariahnya Bapak? Karena kan di bank syariah tentunya semua juga aspek-aspeknya juga menganut atau ada syariahnya gitu Pak. Mungkin itu saja Bapak. Oh, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Perbankan syariah itu berkontribusi sekitar 10% dari perbankan Indonesia. Jadi di LPS memang diperlakukan secara berbeda. Bahkan rekeningnya aja beda, rekening syariah masuk syariah. Nanti kalau ada banknya jatuh ya kita pakai uang dari perbankan syariah juga. Kalau nggak cukup maka kita pinjam dari LPS bank umum. Tapi semuanya diatur dengan ketentuan yang jelas. Jadi kita tidak campurkan yang syariah dengan yang non syariah. Bahkan kita punya komite syariah di LPS yang menasihati kami setiap bulan bagaimana cara menjalankan program penjaminan syariah. Jadi kita betul-betul serius. Nggak ada kebijakan LPS, penyelamatan bank atau penjaminan dana nasabah yang tidak disetujui oleh komite syariah tadi. Kalau komite syariah nggak setuju kita nggak jalankan, tapi kalau setuju udah kita jalankan. Jadi kita berusaha misalkan mungkin semaksimal mungkin antara yang syariah dan non syariah, dan program penjaminannya pun full program penjaminan syariah. Terjawab Mas Afif? Oke, dapat hadiah Pak? Dapat satu tadi apa? Headset, earphone. Nanti ya ditagih ya. Terima kasih Mas Afif atas pertanyaannya. Saya barusan dibisikin ada 3 penanya lagi ya, boleh ya? Nanti hadiahnya habis. Oke, ternyata masih ada Pak, masih di stok. 3 penanya lagi, boleh silakan Pak Purbaya, yang mana yang paling semangat? Oh yang belakang, boleh dibantu teman-teman? Ya, itu dia. Ya. Baju biru. Yang baju biru. Perkenalkan saya Palmer Andreas Purba dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pertanyaan saya ini cukup fundamental terkait investasi Bapak. Kalau misalnya Bapak diberikan suatu kesempatan oleh Tuhan untuk balik ke umur 17 atau 18 tahun, apa yang akan Bapak lakukan dengan pengetahuan yang sama seperti pengetahuan yang Bapak miliki sekarang dalam hal investasi dan tabungan? Kayak apa yang harus langsung aku lakukan, no gimmick-gimmick langsung saat itu juga. Terima kasih Bapak. Tuh kan Pak, bener Gen Z kritis-kritis Pak. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua, keren loh pertanyaannya. Silakan Pak Purbaya. Yang pertama-tama, kalau saya punya uang, balik lagi 17 tahun ya, 10, saya pasti beli Bitcoin. Habis saya diversifikasi ke saham-saham yang lain. Kalau Anda bilang saya tahu semua ya udah pasti saya kaya raya. Saya tahu saham yang mana yang mau naik, saya beli di situ. Misalnya saham apa waktu itu Bank BCA pada waktu jatuh begitu dia go public lagi saya beli. Bank-bank yang rendah saya beli. Terus perusahaan tambang waktu itu ya Bumi saya beli level bawah, begitu harganya 8.000 lebih saya jual. Untung udah banyak. Tapi pertanyaan Anda nggak fair. Itu saya tahu semua. Itu kan saya tahu semua. Jadi nggak. Anda lihat apa kayak seperti film Back to the Future itu apa dititipin buku, bukunya dibawa ke masa belakang, bukunya buku ramal apa hasil-hasil toto, dia balik lagi sih jadi kaya raya. Tapi itu ya apa too good to be true lah seperti itu. Pasti Tuhan nggak akan memberi kesempatan itu ke saya lagi. Nggak mungkin. Yang saya pikirkan adalah dalam keadaan seperti sekarang, saya udah tua begini, gimana saya bisa hidup lebih bahagia ke depan. Dengan uang yang ada sekarang, saya taruh di mana uangnya, kayak gitu. Saya kalau begitu ya saya taruh sebagian besar pasti untuk saya kan udah tua. Saya udah gak suka risiko lagi kan, sebagian besar di aset yang lebih liquid, di uang cash apa ini, sebagian kecil taruh di yang liquid seperti di rumah,
real estate dan lain-lain ya. Apalagi itu sebagian kecil untuk jalan-jalan kayak kemarin ke Inggris, kemana senang-senang kan bentar lagi mati. Kapan lagi? Jadi kalau udah level saya sama level Anda beda, pada waktu Anda accumulate wealth untuk masa yang akan datang. Sebagian besar ditabung, ambil yang berisiko sedikit supaya returnnya bisa tinggi atau kalau nanti jatuh masih bisa bangkit lagi. Tapi dengan makin bertambahnya usia, kurangi resiko Anda karena waktu Anda untuk recover lebih sedikit kalau misalnya investasinya gagal. Oke, luar biasa. Dapat hadiah, Pak? Dapat ya? Dapat hadiah. Dapat hadiah. Oke, kita ada bagus. 2 lagi. Dia barusan berlaku sebagai Tuhan ya. Keren loh pertanyaannya, luar biasa. Ada 2 penanya lagi, ini harus dipilih banget Pak, karena ternyata hadiahnya smartphone, saya barusan dibisikin. Siapa yang mau bertanya? Langsung ada 200 orang Pak, silakan. Saya memilih, ini deh yang paling semangat, yang sudah berdiri duluan, silakan boleh dibantu teman-teman. Semuanya berdiri nih. Iya, jangan ya. Kalau rezeki nggak kemana teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila dari mahasiswa sosiologi. Di sini saya ingin menanyakan mengenai LPS secara masyarakat ya Pak ya. Di sini saya sendiri adalah mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk mengemban pendidikan lah Pak ya. Termasuk untuk mengetahui LPS ini juga yang saya dapatkan pengetahuannya itu di dunia perkuliahan seperti itu. Nah ini yang saya tanyakan adalah LPS ini kan sebuah lembaga keuangan ya Pak ya, terutama terkait dengan perbankan juga. Nah di sini saya ingin bertanya bagaimana lembaga LPS ini dapat meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman masyarakat tentang manfaat dan kegunaan LPS dan juga tentang manfaat dan kegunaan LPS untuk menunjang ekonomi masyarakat yang mohon maaf mungkin menengah ke bawah Pak, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Naila atas pertanyaannya, silakan Pak. Sayang sekali, ini pertanyaan bagus sekali. Cuman sayang sekali LPS cuman menjamin dana nasabah di bank. Kalau banknya bangkrut baru dijamin uangnya. Tapi kalau mau bermain depan bagaimana menyejahterakan masyarakat menengah ke bawah atau UMKM, kami belum punya tool ke sana. Cuman ke depan saya juga resah waktu di LPS, gaji LPS kan gede, kok saya nggak ada sumbangan ke masyarakat. Saya coba kembangin IT, BPR, bank, perekonomian rakyat. Itu kan banyak yang bangkrut setiap tahun lalu 20 yang jatuh loh. Karena manajemennya kurang bagus, sistem IT-nya kurang bagus. Saya pikir gimana kalau LPS bangun sistem IT buat seluruh bank perekonomian rakyat. Nah ini sudah dianggarkan dan disetujui oleh Dewan Komisioner LPS. Kami sudah anggarkan tahun ini berapa? 160 miliar rupiah. Itu akan kami berikan software, IT dan lain-lain. Sehingga mereka akan bisa bersaing dengan pinjaman online yang lain maupun dengan bank komersial yang lain. Harusnya nanti kalau mereka kuat seperti itu, kemampuan manajemen juga akan kita latih dengan instrumen-instrumen pelatihan yang ada di LPS, sehingga mereka lebih bagus memanage uang dan mengoperasikan banknya. Dengan itu harusnya sih mereka akan lebih bisa dengan baik melayani nasabah-nasabahnya yang utamanya kan UMKM dan nasabah berpendapatan menengah ke bawah yang tidak berada di kota-kota besar. Itu terobosan yang kami coba adakan di LPS. Sekarang 160 miliar, tahun depan berapa Mas? 300 miliar, suka-suka aja. Karena saya punya uang banyak Mbak, saya punya uang 255 triliun cash, nganggur. Bunganya aja setiap tahun tuh saya dapat 17 triliun. Jadi saya kaya banget nih, dibanding konglomerat-konglomerat lain kayaan saya sebetulnya sih. Tapi uang negara. Enggak, kita coba balikan itu ke masyarakat. Gimana caranya supaya uang yang tadi sebagian kecil bisa dipakai oleh masyarakat supaya tadi ada dukungan ke perekonomian yang menengah bawah. Tapi kami hanya bisa melalui jalur Bank Perekonomian Rakyat. Oke, menjawab Mbak, terima kasih. Oke, satu pertanyaan terakhir ya.
Yang mana Pak? Yang belakang banget. Yang perempuan belakang pakai baju yang tengah belakang perempuan. Yang sepertinya agak gendut ya. Ini tengah tuh. Agak gelap soalnya kalau dari sini. Itu baju merah, baju biru. Baju biru. Kacamata. Itu baju biru kacamata itu dia. Iya. Kamu. Tadi kan perempuan lagi. Oh ya. Iya, Gelap dia. dari sini soalnya. Siapa dia Bang? Dia pegawai. Boleh agak maju ke depan ke area tangga biar kelihatan sama teman-teman. Biar gantengnya kelihatan. Pegawai LPS gak boleh. Oh oke. Kalau gitu saya juga mau. Ini adiknya apa nih? Ini hadiahnya JBL. JBL, yang tadi handphone ya? Ya, yang tadi smartphone. Jangan salah, nanti kita ditagih. Ya, nanti ditagih ya teman-teman. Tes. Sudah kelihatan? Kalau LPS gitu Mbak, even kalau pertanyaan ada hadiah, hadiahnya juga dijamin ada. Tenang, ada teman-teman. Karena ada LPS. Boleh silakan Mas dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak izin saya bertanya. Tadi kan dari nasabah itu satu nasabah per bank dijamin oleh LPS senilai 2 miliar rupiah. Pertanyaan adalah bagaimana jika nasabah tersebut mempunyai rekening gabungan bersama nasabah lain. Lalu yang kedua, pendanaan LPS atau penghasilan lembaga penjamin simpanan ini didapat dari mana saja? Terima kasih. Dengan Mas siapa? Oh, sebelumnya perkenalkan saya Marwan Fadilah dari FTMM Prodi Teknik Elektro. Oke, baik. Sudah siap Pak Purbaya dengan jawabannya? Pertama. Kalau nasabah gabungan dan rekening gabungan. Tetap kita lihat 2 miliar per nasabah per bank. Kalau gabungan nanti dipastikan bisa 50-50, bisa apa tergantung perjanjian pada waktu mereka membentuk rekening gabungan tadi kan pasti ada per-share-nya kan. Jadi kita bagi sesuai dengan itu. Kalau dia punya satu rekening sendiri ditambah yang itu, misalnya ada 2 rekening, yang satu gabungan, yang satu biasa, ya kita bagi. Pokoknya totalnya 2 miliar per nasabah per bank itu. Terus yang kedua, dana LPS dari mana gitu kan? Iya, pendapatan dari LPS sendiri itu diambil dari mana saja Pak? Boleh, kalau boleh tahu. LPS itu enak banget. Kami setiap 6 bulan sekali dapat uang iuran dari bank-bank yang ada di Indonesia, seluruh bank yang ada di Indonesia. Itu besarnya 0,01% dari DPK bank. Jadi 0,01% di bulan Januari, nanti 0,1% lagi di bulan Juli. Jadi pendapatan saya itu setahun kira-kira dari situ sekarang 17 triliun lah. Tapi uang yang di kami ini kan udah ngumpul banyak, diinvestasikan lagi kan di surat berharga negara SBN. Itu returnnya juga cukup besar, hampir 10 triliun lebih. Jadi tahun lalu LPS dapat keuntungan bukan ya? Untungnya datang sendiri bukan keuntungan lah. Income itu sebesar 27 triliun bersih. Tahun depan akan lebih banyak lagi karena ini gelembung. Jadi kami lembaga yang kaya. Bedanya dengan yang lain gimana? Yang lain kan kerja capek banget. Kalau kami nggak ngapa-ngapain uangnya datang. Tapi enggak, tanggung jawabnya besar. Kita mesti jaga itu dengan baik dan memastikan semua fungsi LPS yang diperintah oleh undang-undang siap. Termasuk program penjaminan polis. Kami sekarang rekrut banyak orang untuk mengisi tadi tempat-tempat yang kosong di penjaminan polis dan memperkuat yang lain juga. Ini enggak lama lagi saya akan rekrut lagi tuh pegawai baru di LPS mungkin 60-70 orang. Tapi dari Unair jarang yang datang ya Pak ya. Nanti kalau bisa dikirim dari Unair ke sana yang lulusan baru tuh yang fresh graduate atau yang setahun dari sekarang atau yang sampai umur tertentu ya. Kirim aja Pak ke tempat kami untuk daftar. Mungkin LPS nggak dikenal di Unair ya. Saya kasih tahu aja gajinya gede. Gaji saya aja dengan gaji Gubernur BI gedean gaji saya. Waduh.
Kalau saya lebih rendah dari BI, saya naikin gaji saya sendiri. Karena yang nentuin kita sendiri rupanya. Baru tahu saya. Tapi dari sisi kompensasi kita nggak kalah dengan bank sentral. Dan kami sedang sibuk mengirim orang ke luar negeri. Sekarang pegawai LPS ada 10 yang sedang di luar negeri, 5 di Inggris, 5 di Amerika. Di Amerika sekolah-sekolah bagus, masuk University of Chicago, Harvard, Yale, Boston University, satu lagi Illinois. Jadi kita ngirim orang serius. 2 tahun program baru balik. Malah saya challenge pegawai-pegawai yang baru yang muda itu, kalau kamu masuk program dokter langsung, saya bayarin sampai selesai. Cuman Gen Z nggak ada yang mau. Sayangnya di situ. Nanti kalau teman-teman dari UNAIR ada yang mau sekolah, mau kerja yang betul, tapi tujuannya sekolah, daftar aja ke LPS. Enak loh, gajinya gede. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak Purbaya. Pertanyaannya berarti terakhir nih buat teman-teman. Enggak, udah habis. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Mas. Siapa yang habis lulus mau kerja di LPS? Semuanya Pak. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah ini merupakan akhir dialog kita bersama dengan Pak Purbaya. Saya mau ngajak teman-teman yang tadi sudah bertanya untuk maju ke depan. Boleh kita mau foto bersama? Boleh? Silakan. Yang tadi sudah nanya. Kan ada 6 orang tuh. Sama yang tadi jawab 1 orang. Boleh? Silakan maju ke depan, kita mau foto bareng sama Pak Purbaya. Langsung saja teman-teman untuk maju ke depan. Silakan Pak. Boleh langsung naik ke panggung. Oke, baik. Boleh? Ini sekalian bagi hadiah. Jadi ada 6 ya yang langsung dapat. Ini adalah bukti bahwa Gen Z aktif dan tidak takut sama tantangan, ya nggak teman-teman? Silakan, jangan malu-malu dong. Mau dikasih hadiah jadi nggak nih? Atau kita buka lagi pertanyaan nanti. Ayo, adik-adik, jangan takut. Boleh agak bergeser. Yang tadi dapat smartphone namanya Mbak Nabila. Oh, smartwatch. Oh ya, yang smartphone tadi siapa? Oke. Naila. Oke, mirip namanya. Boleh disiapin teman-teman hadiahnya? Boleh sambil foto? Smartwatch. Smartphone. Yang smartwatch. Hati-hati, jangan sampai berkonflik. Boleh kelihatan Pak ke belakang? 3, 2, 1. Wih, oke. Jangan kemana-mana dulu ya Mbak. Silakan Pak. Kita abadikan momennya. 3, 2, 1. Oke, terharu ya Mas? Silakan. 3, 2, 1. Luar biasa. Oke, boleh kita foto? 3, 2, 1. Baik. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Oh ini yang dapat JBL, merah-merah. 3, 2, 1. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman penanya yang aktif. Kita boleh foto sama-sama Pak? Sudah pas ya? Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, gayanya. 3, 2, 1. Nah, teman-teman jangan kemana-mana dulu karena kita mau ambil dokumentasi bersama-sama dengan teman-teman juga yang di belakang. Mungkin boleh saya minta teman-teman untuk bangkit berdiri yang di belakang. Boleh teman-teman? Bapak jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita mau menyanyikan jingle LPS terlebih dahulu. Boleh?
Boleh teman-teman bangkit berdiri? Ya, diajak kok. Jadi jinglenya ku aman ada LPS. Gitu ya Pak? Oke, kita coba ya. Rame-rame. 3, 2, 1. Ku aman ada LPS. Kurang semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ku aman ada LPS. Sekali lagi ya, tangannya L semua. 1, 2, 3. Ku aman ada LPS. Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Ku aman ada LPS. Mantap, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dong buat kita semua. Luar biasa adik-adik, terima kasih. Terima kasih Pak Purbaya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak.